Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang templating engine yang berkhusus untuk yang namanya Blade. Ingat di video sebelumnya kita merubah apa yang harusnya kita rubah, seperti misalnya aset kita buat di sini, maka jika misalnya di homepage itu tidak ada aset maka kita tambahi dan seterusnya seperti itu. Atau Anda perlu lagi yang lebih ganas ya. Saya akan mencontohkan di sini satu reel yang mungkin membuat Anda akan berpikir, oh iya ya gitu. Nah, coba dulu saya buat di sini ul dan di sini kita buat dulu li 3 kali. Kemudian di sini kita akan buat angkor dan masing-masing di sini saya akan buat misalnya itu homepage dan di sini kita buat kontak dan di sini kita bisa buat misalnya blog. Oke, untuk homepage URL-nya Anda tahu itu pasti front slash, untuk kontak itu adalah kontak. Untuk blog karena ini masih hardcore kita buat di sini post show first post. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita refresh di browser untuk di homepage pastinya, maka akan muncul di sini dia. Ya, sebelum kita lanjut coba dulu kita kasih desain sedikit untuk CSS-nya yang ada di bukan di resource tapi di public. Resource nanti aja kita sentuh untuk pelajaran selanjutnya itu. Nah, di sini coba dulu untuk angkor kita akan spesifikasikan colornya itu white ya, sehingga Anda bisa melihat nanti dia tidak ada ungu seperti itu. Text decoration colornya kita bukan text decoration color namun text decoration aja. Kita buat di sini none. Alright, ketika misalnya kita hover kita mau kasih dia text decorationnya underline. So kita buat sini hover, colornya tetap white dan di sini kita bisa buat underline. Sekarang kita refresh di browser. Ups, tidak ada yang berubah. Coba Command Shift R atau Control Shift R untuk menghilangkan cache-nya. Jadi tadi dia masih ke dalam cache. Nah, itulah untungnya ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya aset, dia langsung cache style kita jadi sehingga tidak perlu di load berulang-ulang ya. Itu adalah luar biasanya menggunakan Laravel. Oke, di sini mungkin Anda berpikir bagaimana seandainya jika saya ganti style gitu. Saya mau klien itu kan nggak tahu yang namanya Control Shift R, Command Shift R kan nggak tahu gitu. Nanti saya akan ajarkan step by step ya. Tapi yang jelasnya sekarang Anda harus tahu bahwa sebenarnya itu cache. Nanti itu bisa dibuat version kok. Jadi slow aja. Dan sekarang harusnya stylenya sudah masuk di sini dan untuk navigasinya kita sudah bisa nampak bahwa ada home, kontak dan juga blog. Tidak ada salahnya jika seandainya sekarang di home.blade.php ini kita kasih kelas misalnya itu navbar misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa ke app.css. Di sini kita bisa buat kelas navbar, kita kasih display flex. Di style type-nya ya harusnya kita buat di sini none. Nah, refresh. Kira-kira seperti ini dan coba kita kasih dulu padding kanan kiri untuk angkornya. Since kita spesifik untuk angkor yang di dalam navbar maka kita buat seperti ini. Lia padding kita buat di sini 20 10 pixel aja. 10 pixel dan kita buat displaynya inline block. Iya, kira seperti itu. Jangan Anda berpikir kita mempelajari CSS di sini hanya saja mencontohkan biar supaya agak luar biasa tampilan daripada sama sekali seperti itu. Oke, nah sekarang coba kita klik kontak. Oke, cool. Masih ada di sini CSS-nya, namun menunya tidak. Kemana menunya? Menu hanya ada di homepage, tidak ada di contact.blade.php. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan pertama adalah copy apa yang ada di sini dan paste pada contact.blade.php yang ada di sini. Oke, ini sangat memalukan sebenarnya jika Anda tidak tahu ya. Kita kerja 2 kali di sini. Nah, oke, muncul di sini menunya. Namun jika kita pergi ke blog, oke, di sini tidak ada lagi apa-apa. Artinya yang kita lakukan kembali adalah mengcopy apa yang ada di sini, terus kita paste tepat di post show.blade.php yang ada di sini. Oke, jika sudah sekarang kita refresh di browser, maka di sini sudah ada menunya. Nah, bagaimana seandainya jika kita lupa menambahkan satu menu? Anggap itu adalah about atau tentang perusahaan misalnya seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah pergi dulu yang pertama itu ke roots web.php. Di sini kita akan buat satu lagi view untuk about. Dan di dalam views folder ini kita akan buat about.blade.php. Yang kita lakukan adalah mengcopy semua apa yang dalam home.blade.php, kita paste tepat di about.blade.php. Dan ini untuk detailnya kita akan buat about. Oke, sekarang harusnya jika misalnya kita pergi ke homepage tidak ada about di sini. Alright, let's do it. Kita akan masukkan dia di sini. Copy paste dan di sini kita bisa buat about. Dan untuk wrap-nya kita buat di sini about. Refresh di browser, ini yang kita dapatkan. Sekarang kita klik about. Di about tidak ada yang namanya about menu. Harus kita tambahkan lagi satu persatu. About kita masuk di sini. Alright, refresh maka ada. Pergi ke kontak. Aduh, tidak ada juga rupanya about-nya. Artinya hal yang kita lakukan ini sangat silly sebenarnya. Kenapa seperti itu?
kita setiap melakukan perubahan pada navigasi yang sifatnya itu adalah permanen, atau sebenarnya kan kalau navigasi ini kan statis biasanya, jadi tidak dinamik. Kalau misalnya Anda tidak dinamik, ya kan. Tapi kan yang jelasnya kalau kita cerita statis gini, yang kita lakukan kan menambah satu persatu. Ini kita tambah, masukkan ke sini, terus misalnya ke show belum, maka kita masukkan lagi ke sini, which is itu sangat yang tidak kita mau dan tidak kreatif sekali gitu. Nah, oleh karena itu saya akan introduce satu cara di sini dengan nama include. Oke, yang pertama saya akan masukkan di sini satu file atau ada folder lah dulu. Di dalam satu folder, di dalam folder ini kita akan buat misalnya itu layouts, misalnya seperti itu. Nah, di dalam layouts folder ini kita bisa buat misalnya navigation atau navbar, bisa bilang seperti itulah, .blade.php. Kemudian kita pergi ke home.blade.php, yang ini kita cut dan kita paste tepat di navbar tadi. Oke, sehingga sekarang semua yang kebutuhan kita jika ingin ditambah, maka kita bisa menambahnya di sini tanpa harus menambah ke page lain. Itu pun dengan syarat setiap page Anda sudah include yang namanya navbar ini. Oke, dan sekarang tugas kita adalah memasukkannya ke home.blade.php. Nah, di sini biasa yang Anda lakukan adalah menggunakan yang namanya require. Namun jika Anda menggunakan Laravel Blade ini, Anda bisa menggunakan dengan cara add include. Di mana folder yang harus kita include? Yaitu ada dalam layouts, terus kita masuk ke navbar. Sekarang kita refresh di browser, maka harusnya sudah muncul di sini untuk home, kontak, blog, dan about-nya. Nah, tetapi sekarang mungkin Anda berpikir, ketika misalnya kita pergi ke kontak, page-nya sudah lain. Kenapa? Hanya karena kontak belum memasukkan yang namanya layouts navbar ini. Dia masih statik di sini. Oke, artinya sekarang ini kita cut, kita paste yang tadi. Oke. Sekarang begitu juga dengan about, ya semualah ya. Karena kebutuhan kita semua itu adalah include di satu navbar saja. Jadi sehingga misalnya kita punya satu page, maka kita tidak perlu merubah satu persatu untuk page-nya. Layouts navbar. Remember di sini saya menggunakan dot notation lagi hanya karena apapun ceritanya dot akan dianggap ini adalah folder, ini akan dianggap file. Sama seperti Anda tadi melakukan view. Alright, sekarang kita refresh di browser. Harusnya masing-masing page kita sudah mempunyai yang namanya menu yang sama. Jadi ketika misalnya kita mempunyai satu page lagi, contohnya itu entah itu profile misalnya, maka Anda buat di sini profile. Refresh di browser, maka akan ada di sini profile. Sehingga ketika misalnya Anda ingin membuat satu page lagi, Anda tinggal copy semua yang ada di sini, terus Anda paste di satu file, yaitu namanya profile.blade.php. Jika sudah, harusnya Anda sudah mengerti di sini bagaimana cara simpelnya. Ya, karena apa yang kita lakukan sebelumnya itu sangat tidak kreatif sekali. Alright, di video berikutnya kita akan sempurnakan lagi apa yang kurang di sini. So, I see you soon.